Administrasi pembangunan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di negara berkembang, karena menentukan arah kebijakan publik agar berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Administrasi pembangunan membahas bagaimana kebijakan publik dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang jelas, terukur, inklusif, serta relevan dengan kebutuhan warga. Pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, ia juga menyentuh kesejahteraan masyarakat, pemerataan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan yang melindungi generasi kini dan masa depan. Oleh karena itu, administrasi publik memiliki peran strategis memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata melalui perencanaan berbasis data, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat. Contoh nyata, kebijakan pendidikan yang inklusif, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, semuanya dirancang agar manfaat pembangunan terasa merata untuk semua warga. Setiap hari kita menghadapi berbagai masalah, kemacetan, sampah, dan ketidaksetaraan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kebijakan publik adalah pedoman tindakan pemerintah. Ia bersifat multidisipliner, menghubungkan berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya pernyataan tertulis, kebijakan publik mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah. Kebijakan publik dinamis dan fleksibel, selalu berubah sesuai kebutuhan masyarakat dan situasi baru. Semua kebijakan berlandaskan konstitusi dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat kita. Kebijakan publik adalah hasil kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Mari kita berpartisipasi aktif. Kebijakan publik adalah pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Kebijakan ini bersifat multidisipliner, dinamis, kolektif, dan fleksibel. Kebijakan publik tidak hanya berupa pernyataan tertulis, tetapi mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah. Kebijakan hadir sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik dengan tetap berlandaskan pada konstitusi. Kebijakan juga dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada cara perumusan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang secara hati-hati dan bertanggung jawab. Kebijakan publik adalah pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Kebijakan ini bersifat multidisipliner, dinamis, kolektif, dan fleksibel. Kebijakan publik tidak hanya berupa pernyataan tertulis, tetapi mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah. Kebijakan hadir sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik dengan tetap berlandaskan pada konstitusi. Kebijakan juga dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada cara perumusan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang secara hati-hati dan bertanggung jawab. Kebijakan publik adalah pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Kebijakan ini bersifat multidisipliner, dinamis, kolektif, dan fleksibel. Kebijakan publik tidak hanya berupa pernyataan tertulis, tetapi mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah memerlukan informasi akurat dari sumber internal dan eksternal. Penelitian dan survei membantu pemerintah memahami kondisi nyata dan dampak potensial kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang secara hati-hati dan bertanggung jawab. Kebijakan publik adalah pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Kebijakan ini bersifat multidisipliner, dinamis, kolektif, dan fleksibel. Kebijakan publik tidak hanya berupa pernyataan tertulis, tetapi mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah. Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah memerlukan informasi akurat dari sumber internal dan eksternal. Penelitian dan survei membantu pemerintah memahami kondisi nyata dan dampak potensial kebijakan.
Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang secara hati-hati dan bertanggung jawab. Kebijakan publik adalah pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Kebijakan ini bersifat multidisipliner, dinamis, kolektif, dan fleksibel. Kebijakan publik tidak hanya berupa pernyataan tertulis, tetapi mencerminkan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah. Kebijakan hadir sebagai alat untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik dengan tetap berlandaskan pada konstitusi serta nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Kebijakan selalu berorientasi pada tindakan, bersifat otoritatif, mengikat, memaksa, jelas, dan biasanya tertulis dalam bentuk peraturan resmi. Kebijakan juga dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada cara perumusan dan pelaksanaannya. Dalam merumuskan kebijakan publik, pemerintah memerlukan informasi yang akurat dan relevan dari sumber internal dan eksternal. Penelitian dan survei membantu pemerintah memahami kondisi nyata dan dampak potensial kebijakan. Kebijakan publik memiliki berbagai jenis, di antaranya kebijakan ideologis, ekonomi makro, dan pembangunan. Kebijakan ideologis bersumber dari konstitusi, ekonomi makro mengatur fiskal dan perbankan, serta pembangunan fokus pada investasi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakatnya. Kebijakan distributif bertujuan memberikan barang dan jasa kepada kelompok tertentu dalam masyarakat. Contohnya adalah program kesejahteraan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Sedangkan kebijakan redistributif berupaya mengatur ulang distribusi sumber daya sosial dan ekonomi. Ini melibatkan sistem pajak progresif dan program peningkatan akses merata terhadap sumber daya. Kedua jenis kebijakan ini adalah kunci negara dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. Memahami kebijakan ini membantu kita merancang masa depan yang lebih adil dan berkeadilan untuk semua. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakatnya. Kebijakan distributif bertujuan memberikan barang dan jasa kepada kelompok tertentu dalam masyarakat. Contohnya adalah program kesejahteraan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Sedangkan kebijakan redistributif berupaya mengatur ulang distribusi sumber daya sosial dan ekonomi. Ini melibatkan sistem pajak progresif dan program peningkatan akses merata terhadap sumber daya. Kedua jenis kebijakan ini adalah kunci negara dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan. Memahami kebijakan ini membantu kita merancang masa depan yang lebih adil dan berkeadilan untuk semua. Lembaga eksekutif merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran krusial dalam kehidupan negara. Peran utama lembaga eksekutif adalah dalam perumusan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas. Eksekutif bertanggung jawab mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Selain perumusan, eksekutif juga bertugas menyusun program-program konkret untuk implementasi kebijakan yang telah dibuat. Tanggung jawab lainnya adalah memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan melalui sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Melalui koordinasi yang baik antar kementerian dan lembaga, eksekutif menjadi pusat penggerak utama pemerintahan. Keputusan yang diambil eksekutif sangat menentukan arah pembangunan dan keberhasilan kemajuan nasional secara keseluruhan. Dengan peran yang begitu vital ini,
lembaga eksekutif menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan adil. Proses kebijakan publik adalah tulang punggung pemerintahan untuk melayani rakyat. Birokrasi berperan sebagai pelaksana kebijakan publik dan penyedia data akurat. Kami menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Lembaga legislatif bertugas merancang dan mengesahkan kebijakan melalui debat yang demokratis. Kami memastikan anggaran dan kebijakan mencerminkan kepentingan rakyat Indonesia. Kolaborasi antara birokrasi dan legislatif menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses kebijakan publik adalah tulang punggung pemerintahan untuk melayani rakyat. Birokrasi berperan sebagai pelaksana kebijakan publik dan penyedia data akurat. Kami menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Lembaga legislatif bertugas merancang dan mengesahkan kebijakan melalui debat yang demokratis. Kami memastikan anggaran dan kebijakan mencerminkan kepentingan rakyat Indonesia. Kolaborasi antara birokrasi dan legislatif menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah Anda bahwa kebijakan publik memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita sehari-hari? Analisis kebijakan publik membantu kita memahami proses pembuatan kebijakan dari awal hingga akhir, dari pelaksanaan di lapangan hingga evaluasi dampaknya. Setiap langkah diperiksa secara kritis. Administrasi pembangunan menuntut kebijakan yang tidak hanya baik konsepnya, tapi juga efektif dan berkeadilan. Dengan administrasi yang tepat, kebijakan menjadi instrumen utama untuk pembangunan berkelanjutan. Yang paling penting, kebijakan harus berpihak pada masyarakat dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Kebijakan publik dan administrasi pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kebijakan publik menentukan arah dan tujuan pembangunan, sedangkan administrasi pembangunan menentukan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan. Tanpa administrasi yang efektif, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen tanpa dampak nyata. Sebaliknya, administrasi yang kuat tetapi tanpa arah kebijakan yang jelas juga tidak akan menghasilkan pembangunan optimal. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh keselarasan antara kebijakan yang dirumuskan dan kemampuan administrasi dalam melaksanakannya. Dengan sinergi yang optimal, kita dapat mencapai pembangunan yang adil, efektif, dan berkelanjutan untuk semua. Punya rencana hebat bukan jaminan. Tanpa administrasi yang kuat, kebijakan publik mudah indah di atas kertas, namun sering gagal menjawab persoalan nyata masyarakat luas. Keberhasilan pembangunan bergantung pada perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan yang efektif, transparan, serta akuntabel. Ketidaksesuaian antara tujuan dan pelaksanaan berujung pada kegagalan nyata. Perumusan harus berbasis data, riset, dan informasi akurat. Eksekutif, birokrasi, dan legislatif wajib bersinergi agar kebijakan sah secara hukum, adil, dan bermanfaat luas. Pembangunan adalah proses berkelanjutan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama agar manfaatnya terasa adil dan merata. Dengan administrasi pembangunan yang kuat, kebijakan publik menjadi instrumen strategis. Tata kelola bersih, partisipasi publik, layanan inklusif, serta pembangunan berkelanjutan yang dipercaya dan berdampak nyata dan terukur.